Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang pembelajaran PAI bagi anak difabel, ABK, ADD, atau ADHD. Saya Anis Fauzia sebagai moderator sekaligus pemateri, dan juga saya bersama dengan teman saya, Nabil Agustin, sebagai pemateri juga. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama kita, yaitu tentang definisi ADHD. Jadi untuk ADHD adalah kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Secara umum, ADHD adalah suatu kondisi ketika seseorang memperlihatkan gejala-gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada perilaku mereka. Menurut pendapat Berkeley, ADHD adalah sebuah gangguan ketika respon terhalang dan mengalami disfungsi pelaksana yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan. Sebelumnya pernah ada istilah ADD. ADD itu yaitu kepanjangan dari Attention Deficit Disorder. Namun dari penulisan kata tersebut, ADD baik ADD maupun ADHD maksud dan definisinya tetap sama. Istilah ini merupakan istilah yang sering muncul pada dunia medis yang belakangan ini gencar pula diperbincangkan dalam dunia pendidikan dan psikologi. Istilah ini memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian mereka. Dan jika hal ini terjadi pada anak-anak, maka akan menyebabkan kurangnya konsentrasi, kurangnya kesulitan dalam berperilaku, kesulitan sosial, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu jika didefinisikan secara umum, ADHD dijelaskan tentang kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagai besar aktivitas hidup mereka. Berikut ini ada ciri-ciri utama dalam anak ADHD ya. Yang pertama adalah rentang perhatian yang kurang. Yang kedua adalah impulsivitas yang berlebihan dan adanya hiperaktif. Kemudian untuk gejala-gejala tentang rentangnya perhatian yaitu meliputi gerakan yang kacau. Yang kedua, cepat lupa, mudah bingung, serta kesulitan dalam mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas, kegiatan, baik bermain dan lain sebagainya. Kemudian untuk gejala-gejala impulsivitasnya yaitu ada emosi gelisah, mengalami kesulitan bermain dengan tenang, mengganggu anak lain, dan selalu bergerak, tidak pernah bisa tenang. Yang kedua adalah klasifikasi dari anak ADHD. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe inattention. Tipe inattention ini adalah gangguan pada anak ADHD yang mengalami kegagalan dalam konsentrasi. Misalnya, ia tidak mau mendengarkan perkataan orang lain, baik guru, temannya, dan orang yang ada di sekitarnya. Dan juga ia tidak pernah mendengarkan instruksi dari guru, misalnya tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah membaca buku, tidak pernah membawa alat-alat tulis ke sekolah, baik buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Dan juga anak ADHD ini sering melakukan kesalahan dan ceroboh terhadap hal-hal yang kecil. Penderita ADHD ini terlihat dari kegagalannya dalam memberikan perhatian secara utuh dan kegagalan dalam berkonsentrasi. Sering kita mendengarkan orang tua dipanggil ke sekolah karena prestasi anaknya yang menurun. Tetapi di sekolah anak ADHD ini kerap tidak mengalami peningkatan perubahan perilaku dan seringkali membuat terganggu teman-temannya, seperti dia dianggap sebagai anak yang nakal, bodoh, sulit bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Sebenarnya kondisi ini disebabkan oleh kegagalan dalam memusatkan perhatiannya. Gangguan konsentrasi ini memusat perhatian pada penderita anak ADHD. Akibatnya mengalami gangguan pada otak. Diperkirakan ada sekitar 80% anak ADHD mengalami kesulitan belajar dan mengalami gangguan dari perilaku mereka. Untuk mempertimbangkan sebagian anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian ini,
terlihat perkembangan biopsikologisnya sedini mungkin, yakni usia sebelum 7 tahun. Dengan inkonsistenan dalam pertumbuhan fisik sekolah akan terlihat kelemahannya yang mencolok nyata dan fungsi pekerjaan atau pelajarannya. Untuk tipe inattention ini, secara umum ada tipe gangguan pemusatan perhatian pada penderita ADHD. Yang pertama, tipe kombinasi. Tipe kombinasi ini, kondisi ini mudah dilihat sehubungan dengan mereka kurang mampu memperhatikan aktivitas permainan maupun tugas. Perhatiannya mudah terpecah dan sering kehilangan barang. Faktor penyebabnya bermuara dari kelemahan daya ingatannya. Selain itu, penderita ini tidak bisa asik dalam kegiatan yang menghabiskan waktu seperti membaca dan menyusun puzzle. Seperti itu. Selanjutnya ada tipe predominant attention. Seringkali penderita ini menunjukkan perilaku yang kurang mampu memusatkan perhatiannya, dianggap kadet luar angkasa, di kelas maupun di tempat lain. Seperti di lapangan sepak bola, mereka kerap kali tidak mendapatkan perhatian oleh para pendidik karena ia sering diam. Lebih tepatnya dia anaknya pendiam gitu ya. Tetapi bukan berarti dia tidak ada di dalam ruang kelas. Dia selalu memandang ke langit-langit sekolah atau memperhatikan rumput-rumput daripada terlibat dalam permainan bola. Seperti itu. Intinya, anak tipe predominan ini adalah tipe anak yang pendiam. Selanjutnya ada tipe predominan hiperaktif impulsif. Penderita ini cenderung terlihat lebih energik, lari ke sana kemari, tidak bisa diam, dan melompat-lompat semaunya. Meskipun demikian, kadangkala mereka juga bisa membuat heran kepada setiap orang, karena pada satu sisi terkadang juga mereka ini masih menaruh perhatian di kelas, kelihatan belajar dan seakan-akan mendengarkan pelajaran, seperti itu. Kemudian tadi itu lanjutan dari yang pertama tadi kan sudah ada tipe inattention, yang kedua ini ada tipe hiperaktif. Tipe hiperaktif adalah penderita ADHD juga cenderung menunjukkan perilaku yang melakukan banyak gerakan. Perasaan gelisah, sulit duduk dengan tenang sekalipun dalam waktu yang relatif singkat. Selalu menunjukkan sikap bergegas. Dan gangguan kompulsif panik sosial fobia, tics syndrome adalah aktivitas motorik yang tinggi dan selalu berganti-ganti gerakan yang berulang-ulang dan tidak bermanfaat dan tidak memiliki tujuan tertentu. Anak hiperaktif ini memiliki gerakan oleh banyak dilakukan dibandingkan dengan anak-anak pada normal yang lainnya. Namun gejala ini akan berkurang seiring dengan pertambahan usia dan sebagian besar akan hilang pada usia remaja. Jadi anak hiperaktif ini sewaktu-waktu dia pasti akan kembali seperti anak-anak normal pada biasanya jika ia sudah menginjak usia remaja, seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik anak ADHD. Karakteristik anak ADHD ini adalah yang pertama, kurangnya perhatian. Jadi sering gagal dalam memberikan suatu perhatian kepada anak, itu bisa menyebabkan adanya penyandang ADHD pada usia anak. Lalu sering mendapatkan kesulitan dalam memusatkan suatu perhatian. Ketiga, sering kali terlihat acuh dan tidak mendengarkan ketika sedang melakukan interaksi langsung, dan baik di kelas maupun di rumah, seperti itu. Kemudian ada juga seringkali kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan. Lalu seringkali menghindar, tidak menyukai atau tidak ada keinginan dalam melakukan suatu tugas. Misalnya, ini berarti jarang mengerjakan tugas. Yang ketujuh, sering kehilangan suatu hal yang diperlukan dalam melakukan suatu tugas ataupun aktivitas. Sering kehilangan barang. Berarti anak ADHD ini lebih dominan pelupa, seperti itu. Yang kedua ada hiperaktif impulsif.
Hiperaktif impulsif. Gejala hiperaktif impulsif ini yang pertama ada gejala pada hiperaktif. Seringkali gelisah dengan menggerakkan tangan dan kaki, mengeliat di tempat kursi pada posisi yang diharapkan tenang. Misalnya anak ini tidak bisa diam ketika dalam posisi tenang, baik itu mainan tangan, kaki, menoleh-noleh, menggerakkan badannya, dan lain sebagainya. Kedua, sering memanjat atau berjalan di sekitar dalam situasi yang tidak sesuai. Kemudian kesulitan dalam bermain, mengambil kegiatan dalam kegiatan rekreasi. Yang keempat, seringkali bertindak seperti digerakkan oleh mesin. Yang kelima, sering berbicara secara belak-belakan. Yang kedua ada impulsif. Yang tadi itu adalah gejala hiperaktif. Yang sekarang adalah impulsifnya. Sering menyela jawaban atau pembicaraan orang lain. Ini. Yang kedua, sering kesulitan menunggu giliran. Oh, berarti anak ini tidak sabaran gitu ya. Kemudian sering menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penyebab anak ADHD. Kemudian ada juga strategi pembelajaran PAI bagi anak ADHD. Dan juga yang terakhir ada tujuan pembelajaran PAI bagi anak ADHD yang akan dibahas oleh teman kita Nabila Agustin. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak mendapatkan gangguan ADHD. Nah, jadi menurut Mansur 2009 ada 3 faktor khusus yang menjadikan anak mempunyai gangguan ADHD. Nah, yang pertama yaitu faktor terhadap seorang ibu. Nah, jadi jikalau sewaktu hamil seorang ibu sering mengkonsumsi alkohol, sering merokok, dan sering mengkonsumsi obat-obatan, maka besar kemungkinan anak yang dikandung mendapatkan gangguan ADHD. Nah, yang kedua yaitu faktor genetik. Nah, jadi mengapa yang kedua faktor genetik? Jikalau salah satu suami istri mempunyai keturunan yang mempunyai gangguan ADHD, maka besar kemungkinan anak yang di dalam kandungan ibu akan mempunyai gangguan ADHD. Nah, yang ketiga yaitu faktor terhadap lingkungan. Nah, faktor terhadap lingkungan. Jadi penyebab anak ADHD juga dari faktor lingkungan yang mungkin berkontribusi memicu adanya gangguan ADHD pada seorang anak. Dan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran PAI. Nah, dalam hal ini guru harus pandai dalam memilih strategi yang harus direncanakan sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi bagi seorang guru yang mengajar anak yang berkebutuhan khusus menjadi motivator yang sangat penting bagi anak tersebut. Apalagi dalam memilih strategi pembelajaran yang harus dapat mengajak peserta didik mengikuti strategi seorang guru ketika proses belajar mengajar. Di sini strategi pembelajaran bagi anak ADHD yaitu ketika seorang guru memulai pelajaran. Nah, jadi bagaimana cara seorang guru ketika akan memulai pembelajaran dengan menyiapkan segala daftar kegiatan tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua yaitu saat guru PAI mengajar. Nah, seperti halnya guru membuat petunjuk pembelajaran PAI dengan terstruktur dan sesederhana mungkin. Jadi seperti itu. Dan yang kedua yaitu guru menyampaikan materi dengan kecepatan dan bervariasi. Nah, jadi dalam menyampaikan suatu kegiatan pembelajaran dan menyiapkan suatu materi, guru mempunyai beberapa variasi dalam menyampaikan pembelajaran tersebut agar fokus anak terus tertuju kepada seorang guru. Nah, seperti itu. Sangat penting sekali untuk melatih fokus peserta didik ketika mengikuti suatu pembelajaran PAI, karena pembelajaran PAI ini lebih banyak menggunakan dengan metode ceramah. Nah, seperti itu. Dan
guru terhadap mengakhiri pembelajaran PAI. Nah, jadi guru harus pintar-pintar meringkas suatu poin penting tentang pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, jikalau guru ingin memberikan tugas, suruhlah 3 orang siswa atau mengulang atau mengatakan kembali apa tugas tersebut. Nah, jadi seperti itu agar seorang murid itu bersemangat untuk mencari tahu apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran PAI. Nah, dengan adanya pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berakhlak dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Nah, jadi dari penjelasan ini sudah sangat penting sekali. Pembelajaran PAI sangat penting bagi anak hiperaktif atau bagi anak yang menyandang ADHD, dan menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan proses menata dan mengkondisikan pengetahuan, pemahaman serta pengamalan ajaran agama yang dimiliki seorang anak, dan pemahaman yang mendalam akan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut akan mewarnai perilaku dan tindakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran agama Islam ini, maka seorang anak akan mempunyai suatu gambaran. Nah, suatu gambaran apakah seperti ini boleh dilakukan. Nah, jadi pentingnya dalam pembelajaran PAI bagi anak ADHD atau anak yang super aktif itu seperti itu, dapat menimbangkan suatu perilaku. Jikalau anak mendapatkan suatu pemahaman, suatu gambaran, apakah ini pantas untuk aku lakukan? Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali pembelajaran PAI bagi anak ADHD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.